Salam kejujuran. Mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tanamkan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bila sudah kita tanamkan, kita aplikasikan dalam diri kita sendiri, kita ajarkan, kita tanamkan, kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Agar mereka bisa berbuat dan berkata jujur sejak dini, sejak lahir, ditanamkan, diulang-ulang, diaplikasikan terus, dievaluasi, dan dicarikan solusinya kalau ada sesuatu yang kurang pas. Di dalam keluarga, itu pendidikan di dalam keluarga itu sangat penting. Pendidikan yang nomor satu di dalam keluarga. Sejak anak lahir, itu pertama kali adalah pendidikan di dalam keluarga. Dan nilai dasar pertama yang kita tanamkan adalah kejujuran. Oke, hari ini belanja di Pak Lijo biasa. Ada ini kemani, satu ikat, sama timun, ada daun salam, kemudian penyedap rasa. Nih, beli lontong. Lontong berapa ya? 3.000. 3.000 apa 2.000? Pokoknya tadi tuh beli singkong. Ini singkong 1 kilo. Singkong 1 kilo, 4,5. Nah ini tambah lontong, kemudian daun salam sama ini 7,5, tambah ini 1.500, jadi 9.000 belanja hari ini. 9.000 rupiah. Ini 9.000. Terus beli jajan, beli roti goreng. Ada roti goreng, cakwe, Rp3.000. Dan ini tadi lewat jalan pagi, disusun rapi sama orangnya, dikirain kami jual, dia jual, kami tanya, ternyata nggak dijual, malah disuruh ambil saja. Banyak dia punya yang kecil-kecil seperti ini. Ya alhamdulillah dan terima kasih sama Bapak yang tadi. Semoga tumbuh subur. Terus beli ini khusus nih, apa namanya, tepung. Ini tepung segitiga biru, sekilo 9.500, sama SP-nya 3.000,
sama rasa pandan. Apa ini? Ini bahan tambahan pangan campuran rasa pandan. Ini SP 3.000. Mau masak jajan, walaupun dengan kemampuan seadanya. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit memasak masakan yang bisa dinikmati oleh keluarga, tidak harus semuanya dibeli. Dan ini apa namanya, makanan ringan. Ini 4.500. Walaupun makanan ringan, camilan kecil-kecilan. Kadang masak sendiri, kadang dibeli, tergantung. Dan ini beli serai 1.000, dapat 1.000 rupiah. Jadi ada serai, daun salam, kemangi, dan beras. Makanan pokoknya masih beras. Beras alhamdulillah di tempat yang sama 13.500. Serang kami beli dengan harga yang sama. Jadi alhamdulillah disyukuri masih bisa berbelanja, masih ada rezeki untuk beli-beli, ada yang jualan, tempatnya aman, nyaman. Berarti takdir saya hari ini berbelanja sambil jalan juga sebelumnya. Jalan dulu, baru beli-beli. Jadi begitu, kita memulai kejujuran itu dari diri kita sendiri. Kita tanamkan dalam keluarga, kita contohkan kepada anak-anak. Bila setiap keluarga sudah melaksanakan kejujuran, setiap keluarga, Indonesia kan terdiri dari keluarga-keluarga, kumpulan keluarga, menjadi masyarakat luas, menjadi satu wilayah, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, seluruh Indonesia. Setiap keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya, memberikan contoh-contoh perbuatan-perbuatan kebenaran, ucapan-ucapan kebenaran, berkata sopan santun. Sejak lahir, sejak kecil, sudah mulai ditanamkan hal yang seperti itu. Akan menjadi satu kebiasaan, menjadi refleks, menjadi kepribadian. Maka setiap kali ditanya apapun, memberikan informasi apapun, selalu keluarnya cepat. Tanpa berpikir panjang, maksudnya tanpa mencari alasan untuk mengelak. Kenapa? Normal yang disampaikan, yang diucapkan. Mau kemana? Sekolah? Loh, baru jam 6 kok sudah berangkat? Kan masuk jam 7, sekolah kan dekat. Naik sepeda, 10 menit udah nyampe kok, cepat sekali. Ya, pokoknya sekolah. Ada sedikit urusan,
Umpamanya anaknya SMP atau SMA. Sekolah agak cepat dikit nih. Ternyata mungkin mampir dulu ke warung, mungkin warung kopi, warung sarapan, atau ke tempat tertentu membeli sesuatu yang bukan untuk urusan sekolah. Tapi kita tetap mengawasi anak. Kalau sekolah ya sekolah, jangan kemana-mana, karena sekolah itu ada waktunya, nanti kamu terlambat. Mau beli apa sih kok cepat sekali berangkat? Nggak mau menyampaikan. Berpikir, ayo mau apa, mau beli apa yang mau dibeli, atau mau ketemuan sama teman. Janjian sama teman, janjian gimana? Mau berangkatnya bareng-bareng, tapi kan aku yang paling jauh, maka aku cepat berangkatnya. Nanti dari sini ke rumah si A nungguin, terus ke rumah si B nungguin lagi, kami berlima barengan. Ya nggak apa-apa, ngomong tuh dari tadi kok pakai Jadi anak kita ajarkan untuk mengeluarkan pendapat. Tadi mungkin ragu-ragu, takut mungkin dimarahi, ditanyai yang enggak menurut dirinya. Kita yang bertanya, kenapa kok cepat? Jadi sejak dini kita ajarkan kepada anak-anak kita kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan di antaranya. Itu dibawa kemanapun, dipakai kapanpun, pasti bisa diterima oleh siapapun. Kalau berkata mau ke pasar, ya orang pasti membayangkan namanya pasar itu tempat jual beli. Berkata mau ke rumah sakit, dalam pemikiran orang sebuah bangunan tempat penyelenggaraan proses penyembuhan penyakit, lengkap dengan pihak-pihak yang berwenang, dokter, perawat, segala macam yang dibutuhkan di rumah sakit. Jadi mengatakan yang sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Mau sholat, ya sholat, berwudu. Itu tetap kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita tunjukkan contoh-contohnya. Kalau sabar, ya seperti ini. Kalau anak mengalami kesulitan dan kita menyuruh dia sabar, kita tunjukkan caranya bersabar. Terkadang namanya anak kecil, suka melompat, bermain, lari ke sana ke sini, seolah-olah tenaganya tidak pernah habis. Kita tuntun, kita ajarkan, kita tunjukkan. Jangan lari-lari terus, nanti capek. Ada waktunya berlari, di sana ada tempat untuk bermain, ada taman. Punya kekuatan, punya energi yang kuat misalnya. Nggak ada istirahatnya. Kita tunjukkan jam sekian harus istirahat, kamu kan masih kecil. Nanti kalau kamu suka seperti ini, kamu maunya menjadi cita-citamu seperti apa? Mau apa? Mau jadi pelari? Mau jadi apa? Ikut bela diri? Ekstra, super tenaganya, nggak ada istirahatnya.
Bahkan kita contohkan. Ini ada contohnya dulu di dalam Al-Quran. Namanya Nabi Daud, itu punya kekuatan yang sangat besar, tenaganya kuat sekali. Dia bisa melawan singa. Ceritanya begitu. Melawan binatang buas sendirian. Dan masih banyak lagi kekuatannya. Bahkan Daud itu pernah ikut dalam barisan perang, tapi di bagian belakang karena masih usianya masih kecil. Pada saat itu, karena masih dijajah oleh Romawi, sehingga ada di antara keluarganya Daud itu yang sudah dewasa dan diizinkan ikut untuk berjuang melawan Romawi pada masa itu, karena daerah mereka dijajah terus, nggak berhenti, belum ada berhentinya. Nah, saudara-saudara ini tahu bagaimana kekuatannya si Daud. Ayolah diizinkan, tapi tetap tidak diizinkan karena masih di bawah umur, masih kecil pada masa itu. Tapi namanya anak, dia juga ingin membuktikan bahwa itu dia kuat, bisa ikut dalam berperang walaupun masih kecil. Namanya anak ngotot, kepingin tetap mau ikut. Boleh diizinkan tapi di bagian belakang, bagian-bagian mengatur makanan, konsumsi, mengatur-ngatur tempat penyimpanan benda-benda tertentu, senjata tajam atau apa. Tidak terjun langsung dalam pertempuran, peperangan, tidak. Karena yang dihadapi itu tentara Romawi sangat kuat. Jadi pada saat itu, namanya perang, tentu ada jenderalnya, ada tokoh utamanya, pimpinan perangnya. Dengan menggunakan satu benda, kalau zaman dulu kita apa ya? Kita pernah berbuat seperti itu pada masa kecil. Ibaratnya itu batu ditali. Jadi sebuah batu yang kita tali pada masa kecil, sehingga ada ikatan yang panjang, mungkin 1-2 meter atau lebih, terus diputar-putar. Namanya apa saya lupa, masa kecil ya. Nah, kita anak masa itu tentu batunya seukuran yang kita mampu. Paling batu seukuran bola pingpong, karena kan seukuran badan kita sesuai kemampuan. Tapi Daud besar, dia punya kekuatan. Dan lawannya itu jenderal, umpamanya kalau pada masa perang itu Jalut, tinggi, besar, pakai helm pelindung, baju besi. Dengan kekuatannya, pakai tadi, dikasih tali, batu besar, kemungkinan nggak tahu ya ceritanya sebesar apa. Bisa mungkin sebesar kepala, karena dia kuat, Daud ini. Di tali yang kuat, dia sudah tahu caranya, karena pada saat itu begitu permainan pada masa itu, bahkan bisa menyelamatkan dirinya kalau lagi istilahnya dalam bahaya, dan kemampuan dia itu dia gunakan ketika perang terjadi. Dia tahu karena jaraknya jauh. Nah, jenderalnya itu tinggi, melebihi daripada pasukan-pasukan prajurit yang lainnya, daripada prajurit tentara Romawi.
dia paling tinggi, bisa kelihatan dari jarak jauh oleh si Daud. Itu jenderalnya, ya kata hati ya, umpamanya kita dialogkan. Nah, bersiap-siap dirinya, ini perang sudah lama berjalan terus. Setiap hari malam istirahat, besok perang lagi. Begitu terus mengusir tentara Romawi pada masa itu. Yang satu grupnya Daud dipimpin oleh Tolut, grup Romawi dipimpin oleh Jalut. Hadap-hadapan ini jenderal sama jenderal, pemimpin perang pada masa itu. Daud karena punya kemampuan seperti itu, saudara-saudaranya juga tahu. Berkali-kali kalah perang, setiap hari kalah. Setiap hari. Perang bukan 1-2 hari. Mungkin sudah tahunan sebelumnya dijajah oleh Romawi. Nah, muncullah seorang pemimpin, Tolut pada saat itu. Kemudian ada ya warga satu kampung umpamanya, si Daud ini, yang asalnya tidak boleh, tapi karena punya keinginan, punya kemauan, diizinkan, tapi di barisan belakang. Ibaratnya barisan konsumsi, ngatur-ngatur makanan, siapkan makan, menyiapkan baju perang, atau sejenisnya, tapi tidak terjun langsung ke sana. Sekian hari, sekian bulan mungkin perjalanannya waktu, kalah terus. Tahu si Daud kalau itu pimpinannya, yang pakai helm, orangnya tinggi, helmnya besi, baju besi, selalu mengalahkan dan menghancurkan, menghabisi, membunuh tentara-tentara di pihaknya Daud. Dan punya ide ditali batu besar, karena dia punya kemampuan seperti itu. Batu yang besar ditali tadi, dia putar-putar sampai sekuat tenaga yang menurut buku dan dirinya, jarak dia berdiri dengan orang yang dituju sudah mencapai kekuatan full power, dia lepaskan, kena sasaran. Ibaratnya lonceng besar kena batu, seperti itu. Getarannya itu menghancurkan kepalanya Jalut. Jatuh, roboh, mati. Balik pasukan, karena ini orang nomor 1 ini yang sangat diharapkan di depan untuk membela prajurit, tentara-tentara prajurit Romawi. Nah, ini jatuh, sudah plek, jatuh ke bumi, ke tanah, mengeluarkan ya namanya kena benturan keras, ya mungkin pecah kepalanya, tapi kena api tutupan helm, otomatis jatuh ke tanah, mati. Kalah pasukan Romawi, mundur. Di situ ada manfaatnya Daud ini, walaupun dia masih kecil, punya strategi dan punya kemampuan. Dia tidak bisa memanah, belum bisa main pedang, usia pun masih kecil, tapi punya kemampuan jarak jauh, menggunakan alat tertentu, dan bisa merobohkan kepala pasukan atau jenderalnya. Disitulah kemenangannya pada masa itu. Kalah Romawi, jenderal yang diandalkan selama ini pada masa itu. Kalah, jatuh, roboh, mati. Nah, apa yang kita ajarkan nanti kepada anak kita? Nah, itu dulu ada cerita Daud, punya kekuatan, power, tenaga, gak ada henti-hentinya. Sekarang banyak tempat penyaluran yang seperti itu. Nah, kamu mau apa? Mau ikut bela diri? Silat, kungfu, apa lagi? Karate. Nanti dimasukkan les.
kalau mau tempat pelatihan. Jadi kita tawarkan anak, kita tunjukkan contoh, ada kemampuan yang seperti itu. Mau kemana maunya? Nah, kalau dia memilih sesuatu ya tetap kita bimbing, kita antarkan, kita kalau perlu ditunggui kalau masih usianya masih dini, masih kecil, usia SD, kita antarkan. Atau kita jemput, antar jemput. Nanti ditanya, belajar apa tadi? Itu dikasih seragam, warnanya putih, ikat pinggangnya, apa misalnya awal masih baru. Aku ikut karate, milih yang karate. Aku suka, tapi aku masuknya yang sore pulang sekolah. Boleh, pilihan. Jadi kita salurkan dan kita tunjukkan contohnya. Ada yang punya kekuatan seperti itu. Kita sampaikan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Belajar yang sungguh-sungguh ya kalau kamu mau seperti itu. Bukan berarti nanti kamu akan menjadi seperti Daud. Tidak, itu kan nabi pada masa lalu. Kalau sekarang bukan menjadi seperti itu, tapi menjadi prestasi. Bisa dilombakan menjadi pemenang, menjadi juara, dikasih hadiah, dikasih sertifikat, berbagai macam bentuk apresiasi dari prestasi yang kamu capai. Bisa ikut ke lomba provinsi, ikut lomba nasional, bahkan lomba internasional. Kamu dalami karatemu, kamu ikuti terus, disesuaikan. Tapi ingat, sekolah tetap nomor 1. Boleh ikut lomba, boleh, tapi sekolah tetap nomor 1. Kalau pas bertepatan mau ujian, besok terus katanya ada pelatihan untuk tingkat provinsi. Jam berapa latihan? Jam sekian. Katanya jam setelah siang. Latihan pengenalan untuk ke provinsi. Coba bicara dengan guru atau dengan pelatih. Saya boleh enggak sore karena belum pulang sekolah? Atau ke bu guru, Bu boleh izin setengah jam, misalnya ada kepentingan seperti itu. Ya didiskusikan bersama. Jadi kita ajarkan kepada anak kedisiplinan, kerja keras, kemauannya untuk menjadi seorang karateka atau bela diri yang lainnya. Kita kasih contoh yang pernah terjadi pada masa lalu dan pada masa sekarang menjadi prestasi, bisa ke tingkat nasional, internasional, tapi tetap sekolah nomor 1 sampai kuliah, sampai selesai. Kamu dalami itu sebagai satu olahraga biasa, silakan. Kamu jadikan sebagai prestasi di luar pendidikan, silakan. Tapi tetap nomor 1 adalah urusan sekolah, urusan kuliah. Itu tidak boleh ditinggalkan, harus diselesaikan sampai tuntas. Jadi begitu kita ngajarkan kepada anak sejak dini contoh-contoh perilaku, kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan di dalam keluarga kita saja. Karena kita lebih memahami anak-anak kita, lebih tahu bagaimana kondisi keluarga di dalam. Apa yang diinginkan anak, bagaimana kondisi psikis anak, fisik anak, kita lebih tahu. Maka sejak dini, sejak lahir kita sudah merawatnya, memberitahunya, menyampaikan informasi, contoh-contoh untuk bisa dia laksanakan
sehari-hari, menjadi kebiasaan, menjadi kepribadian yang suatu saat nanti akan dia wariskan pada keturunan berikutnya. Di saat dia sudah berumah tangga, di dalam masyarakat akan membentuk keluarga sendiri, dan diwariskan nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran tidak akan pernah mati. Selalu kita tanamkan kepada anak kita, dan anak kita juga setelah dewasa mewariskan pada keturunan berikutnya. Dari mana? Dari orang tuanya. Nilai-nilai sosial budaya bisa mengikuti, tapi nilai-nilai kebenaran itu sudah wajib menjadi kepribadian. Kita tanamkan kepada anak kita sejak kecil. Tapi kita juga begitu, harus mencontohkan, berbuat, berperilaku seperti apa yang kita sampaikan kepada anak kita. Kita sendiri harus jujur, harus disiplin, bekerja keras, setia kepada keluarga. Anak-anak bisa melihat perilaku kita sehari-hari. Melihat orang tuanya bangun pagi, dia sudah tahu. Di usia-usia tertentu sudah bisa mengingat. Orang tua bangun sebelum jam subuh, sebelum azan subuh. Sudah mandi, sudah mencuci, sudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jam sekian baru kami dibangunkan. Setelah urusan dia selesai, karena anak melihat, makanya dia bisa menceritakan. Mungkin dia tahu setelah SMP baru ingat. SD kelas 4, kelas 5, ingat beberapa hal. Tergantung daya ingat anak juga. Kalau seluruhnya ingat, ya alhamdulillah. Nah, dari mana kita bisa memulai untuk berbuat dan berkata jujur? Dengan memunculkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, kita ajarkan kepada anak. Tugas kita sehari-hari, memasak, menyapu, bekerja di luar, berjualan, itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Sekecil apapun kita pertanggungjawabkan. Melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kita munculkan kesadaran bahwa itu berasal dari Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, sudah terjadi, menjadi takdir bagi kita. Apa yang menjadi takdir bagi kita bisa kita baca kalau sudah ada kejadiannya. Kalau salah, segera munculkan kesadaran. Istighfar kalau orang sekarang. Ya Allah, tadi salah. Melakukan tindakan yang salah. Terserah tindakan yang salah itu banyak. Bergunjing, memfitnah, atau mencuri, atau menekan seseorang, segala macam yang tidak menyenangkan buat orang lain. Segera istighfar, dan orang yang kita perlakukan seperti mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, kita datangi minta maaf. Maaf ya, tadi saya berbuat begini, mohon dimaafkan. Kepada Allah, ampuni ya Allah. Semoga Engkau beri aku petunjuk dan kekuatan untuk meninggalkan perbuatan yang salah tadi. Perbuatan misalnya menfitnah.
menyakiti orang. Tapi kalau perbuatan yang benar, kita juga begitu. Ya Allah, semoga apa yang aku lakukan ini Engkau pandang sebagai satu amal ibadah, tabunganku di akhirat nanti. Jadi cepat introspeksi diri, sadari, masuk ke dalam diri kita, memohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada seseorang yang kita sakiti, karena kita tahu bahwa perbuatan kita dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Menyadari hal yang demikian akan membuat kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Begitu terus setiap hari menjelang tidur, introspeksi diri, disadari berbuat salah, memohon petunjuk untuk berbuat kebenaran. Kita sadari yang seperti itu, segera. Karena apa? Karena kita tidak ada jaminan untuk masuk surga. Kita tidak seperti Nabi. Sejak lahir, sejak kecil sudah ada jaminan masuk surga. Kita tidak. Kita diberikan ketetapan sejak di dalam kandungan, kita laksanakan. Tapi kita tidak tahu ketetapan kita seperti apa, takdir kita seperti apa, sebelum hal itu terjadi. Kalau sudah terjadi, baru kita bisa membaca. Kalau salah, mohon ampun, minta maaf. Kalau benar, mohon dijadikan sebagai amalan ibadah, kebaikan, tabungan untuk di akhirat nanti. Jadi kesadaran itu ada ilmunya. Kenapa bisa sadar? Karena mengerti, tahu dari mana asalnya, tahu sebab akibatnya. Ada ilmunya. Makanya kesadaran yang cepat muncul. Ya Allah, salah ya. Begitu juga nanti di hadapan anak-anak kita begitu. Kalau salah ke anak ya minta maaf, gak usah malu. Lu sama ya tadi ibu? Iya ibu ngasih sangu 10.000, ternyata uangnya uang 1.000 keliru. Ya minta maaf. Ini diganti sekarang. Terus tadi jajan gimana? Pinjam uang kemana? Bisa dikembalikan. Ya kalau kita salah ya minta maaf ya anak. Anak juga akan melakukan hal yang sama ketika dia merasa berbuat salah. Dan itu kita tanamkan sejak kecil menjadi kebiasaan dan menjadi kepribadian dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Oke, alhamdulillah. Inilah belanjaan hari ini untuk kebutuhan sehari-hari. Hari ini tanggal 15 November 2025. Semoga kita bisa melaksanakan kejujuran. Dimulai dari diri kita sendiri, di dalam keluarga kita. Kalau setiap keluarga sudah melaksanakannya, maka seluruh Indonesia bisa tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, berserah diri sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.